Shalom, semangat pagi. Hari ini saya ingin menyampaikan pengalaman yang saya alami 2 hari yang lalu. Jadi, dalam seminggu ini, jemaat kami ada ibadah Minggu Sembayang Rumah Tangga. Dan saya salah satu yang diminta menjadi pembawa renungan. Jadi 2 malam yang lalu saya pun menyampaikan materi yang sudah saya persiapkan pada acara jemaat tersebut. Namun sayangnya saat saya sementara menyampaikan, suami saya nggak ada di rumah. Dia masih di kantor karena masih ada pekerjaan yang harus dia kerjakan. Jadi ketika dia kembali ke rumah, saya bilang, saya tadi udah selesai loh bagikan renungannya, puji Tuhan berjalan dengan baik. Aduh, maaf ya, kata dia gitu. Maaf ya, saya nggak bisa sempet pulang ke rumah karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Iya, nggak apa-apa, saya bilang. Gini katanya, saya mau denger dong apa yang tadi kamu sampaikan di jemaat. Ulang lagi ya, kasih tahu sama saya, kata suami saya gitu. Oke, saya bilang. Jadi malam itu, saya ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan di Zoom jemaat. Setelah selesai, dia pun memberikan komentarnya dan kami pun semakin memperbaharui komitmen kami dalam rumah tangga. Ada beberapa pelajaran poin-poin dari materi itu yang menyentuh hati kami. Dan kami pun berkomitmen untuk menjadikan komunikasi dalam rumah tangga kami ini untuk lebih baik lagi. Dan jika ada masalah-masalah dalam rumah tangga, biarlah kami boleh saling mengalah, kami boleh serahkan semuanya dalam doa, meminta pertolongan Tuhan. Besoknya, saya ingin kasih suami saya uang saku yang dia perlukan hari itu. Karena semua uang saya yang atur. Jadi makanya saya saat itu ingin memberikan uang saku untuk hari itu. Lalu tiba-tiba suami saya bilang kayak gini, nggak usah, udah nggak usah. Uang sakunya buat kamu aja. Buat kamu beli apa kayak hari ini? Serius? Iya, serius. Aku masih ada uang kok, kata suami saya gitu. Ya saya bilang makasih, saya bilang, bener ya ini? Iya, kamu beli aja. Kamu beli apa hari ini? Pakai aja uang itu, katanya. Jadi saya senang, saya bersyukur kepada Tuhan, suami saya berbaik hati untuk memberikan bagiannya untuk saya gunakan. Ini hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Pasti ada hal yang Anda sudah syukuri sepanjang hari-hari yang lalu. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 11 Februari ialah Kristus membesarkan hukum dan memuliakannya. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-21. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Penjelasannya, hukum pemerintahan Allah harus dibesarkan oleh kematian anak Allah yang tunggal. Kristus menanggung kesalahan segala dosa dunia ini. Kecukupan kita terdapat hanya dalam penjelmaan dan kematian anak Allah. Ia dapat menderita sengsara karena dikuatkan oleh keilahian. Ia dapat menanggungnya karena dia tanpa suatu cacat, pendurhakaan atau dosa. Kristus beroleh kemenangan demi kepentingan manusia. Dengan cara demikian, ia menanggung keadilan hukuman. Ia menjamin hidup yang kekal bagi manusia, sementara ia meninggikan hukum dan memuliakannya. Tiap-tiap jiwa adalah di bawah kewajiban untuk mengikuti jejak kaki Kristus, teladan yang besar untuk keluarga manusia. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Orang-orang Farisi pikir bahwa ia sedang berusaha untuk mengurangkan tuntutan-tuntutan hukum Allah. Tetapi suaranya berdengung atas telinga mereka, berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Kristus datang hendak membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Ia datang untuk memuliakan hukum lama yang sudah kamu terima dari mulanya. Oleh sebab itu, perlulah bagi kita hukum dan kitab nabi-nabi. Kita memerlukan perjanjian lama untuk membawa kita sepanjang jalan sampai kepada perjanjian baru.
yang tidak menggantikan perjanjian lama, melainkan menyatakan kepada kita dengan lebih jelas lagi rencana keselamatan, memberikan arti kepada seluruh sistem korban-korban dan persembahan, dan kepada firman yang telah kita terima sejak dari mulanya. Penurutan sempurna diperintahkan atas setiap jiwa, dan penurutan kepada kehendak Allah yang dinyatakan akan menjadikan engkau satu dengan Kristus. Tentang Dia ada tertulis, "Sungguh aku datang." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Aplikasinya hari ini, bahwa Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya. Hari ini mari kita sama-sama untuk melakukan hukum yang telah Tuhan perintahkan. Kalau yang lalu kita sudah sama-sama untuk menuruti hukum yang kelima, yaitu hormati orang tua. Hari ini mari kita lanjutkan di hukum-hukum yang ada di 10 hukum yang telah Tuhan berikan, yaitu hukum yang terakhir, jangan kita mengingini. Hari ini mari kita merasa puas untuk apa yang sudah kita miliki. Dan biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Selain itu, selain kita mendidik diri kita untuk jangan mengingini milik orang lain, hal selanjutnya yang saya mau ajak adalah mari kita menjadi pribadi yang suka berterima kasih. Mari kita buat karakter kita, mari kita buat kebiasaan sebagai seseorang yang suka berterima kasih. Mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalau kita pergi ke suatu tempat dan kita memarkirkan kendaraan kita, selesai itu kita akan pergi selanjutnya ke tempat yang lain, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak tukang parkir setelah kita membayar biayanya. Bisa juga, misalnya kita ke pasar, setelah kita selesai membayar barang-barang yang kita beli, kita ucapkan juga terima kasih kepada penjual yang di pasar. Ada banyak hal terima kasih yang bisa kita ucapkan kepada orang lain. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk berdoa. Tidak harus lama-lama. Anda boleh menggunakan waktu Anda mulai dari 1 menit, 5 menit, dan secukupnya yang Anda perlukan. Kita perlu waktu pribadi dengan Tuhan, agar kita lebih terbuka lagi kepadanya. Kita nantikan jawaban doa yang paling tepat di waktunya Tuhan. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.